Ini hari kita disuruh cerita mati nih. Ini panitianya nakut-nakutin ini. Kita suruh cerita mati. Tapi memang mati itu harus selalu diingat. Sebab orang yang selalu ingat mati itu orang terbaik di sisi Allah SWT. Justru lupa mati itu bahaya. Lupa mati itu pangkal segala dosa. Wa nisyanul maut ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, kenapa orang berani berbuat jahat? Karena lupa mati. Udah nenek-nenek umur 80 masih nyanyi rock. Apa-apanya dong. Ya Allah, gigi aja udah nggak punya tuh orang. Kenapa dia berani begitu? Lupa mati. Udah nenek-nenek umur 60 masih pakai rok pendek, gelar hajah. Disuruh pakai kerudung lah bu. Ngapain? Itu kan ke Arab-Araban. Kucing aja lihat dia udah nggak selera. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para ajengan yang berhadir, malam ini saya ketemu dengan tuan guru kita semua, ajengan kita Kiai Haji Jujun Junaidi. Saya nggak sangka beliau tinggal sini. Dan masjid ini ramai. Biasanya masjid kalau ada ulamanya, insya Allah masjid itu menjadi terang benderang. Alhamdulillah ketemu. Baru pertama kali saya kemari Pak Kiai. Mohon izin ini duduk di atas. Kepada pengurus masjid, BKM dan seluruh jajaran yang telah susah payah membina masjid ini segini hebat. Tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, khususnya generasi muda. Saya lihat ini 70% lebih yang hadir anak muda ini. Kalau anak muda sudah mulai suka dengan agama, ciri-ciri agama akan tampil ke puncak. Luar biasa ini. Saya lihat 70% saya pikir ini. Lebih mungkin anak muda yang hadir. Di pundak kamulah semua tanggung jawab menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini agar tetap abadi sampai hari kiamat, menjadi NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mau Indonesia tetap NKRI sampai hari kiamat, tapi bukan sekedar NKRI. NKRI yang bejat untuk apa? NKRI yang menghalalkan perzinahan, LGBT, judi, mabok, minum keras di mana-mana, narkoba, puluhan ton masuk kemari. Kalau itu kiamat aja lah negeri ini. Kita mau NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di pundak kamu lah anak-anak muda tanggung jawab itu. Kami sudah tua.
kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang meneruskan negeri ini. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari kita disuruh cerita mati nih. Ini panitianya nakut-nakutin ini. Dan suruh cerita mati. Tapi memang mati itu harus selalu diingat. Sebab orang yang selalu ingat mati itu orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru lupa mati itu bahaya. Lupa mati itu pangkal segala dosa. Wa nisyanul maut ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, kenapa orang berani berbuat jahat? Karena lupa mati. Udah nenek-nenek umur 80 masih nyanyi rock. Apa-apanya dong. Ya Allah, gigi aja udah nggak punya tuh orang. Kenapa dia berani begitu? Lupa mati. Udah nenek-nenek umur 60 masih pakai rok pendek, gelar hajah. Disuruh pakai kerudung lah Bu. Ngapain? Itu kan ke Arab-Arapan. Kucing aja lihat dia udah nggak selera. Aduh. Kucing aja lihat pahanya udah kendor. Aduh. Kenapa berani begitu? Lupa mati. Dia pikir dia mau hidup 1000 tahun. Yang hidup 1000 tahun cuma Nabi Adam, 1050 tahun. Siti Hawa 950 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Tidak ada manusia hidup 1000 tahun itu tidak ada. Yang hidup 1000 tahun itu cuma Nabi Adam sendiri. Ada satu lagi lah Bob Tutupoli. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja kita akan berjumpa pula. 60 aja udah stroke, mau 1000 tahun. Diganti, memang lebih bagus ini. Cerita mati, kita mau cerita mati. Mati itu keniscayaan mesti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa mesti mati. Manusia mati, hewan mati, jin mati, iblis pun mati. Ditiup sangkakala, iblis mati. Malaikat mati. Malaikat maut mati. Mati semua. Ditiup sangkakala, semua mati. Malaikat yang di langit, makhluk yang di bumi mati. Yang hidup tinggal malaikat pemikul aras, malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil yang niup itu nggak mati dong. Masa yang niup mati? Tapi kemudian Allah matikan. Malaikat pemikul aras mati, malaikat-malaikat itu Jibril, Mikail mati semua. Tinggal malaikat maut. Kata Allah, kamu malaikat maut, pergi kamu cabut nyawamu sendiri. Dicabut pelan banget, namanya nyabut sendiri. Coba kita suruh cabut kuku sendiri coba. Cabut pelan-pelan, menjerit malaikat maut sekuat-kuatnya. Cabut sendiri nyawanya, nggak sanggup. Kata malaikat maut, nggak mampu aku ya Allah, sakit. Kalau aku tahu mati sakitnya seperti ini, aku nggak akan berani mencabut nyawa makhlukmu yang soleh. Saya nggak berani mencabut nyawa saya sendiri, nggak mampu saya Allah. Akhirnya Allah matikan malaikat Mikail, malaikat maut habis. Tinggal Allah, huwal hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri. Ternyata mati sakit. Malaikat maut nggak sanggup mencabut nyawanya sendiri, saking sakitnya. Kata Rasulullah, mati itu yang paling enak. Jadi mati yang paling enak, seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Itu yang paling enak. Kalau yang paling sakit gimana? Yang paling enak mati seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Kata Nabi Musa, mati yang paling lezat seperti ditikam pedang 1000 kali. Kata Nabi Isa alaihissalam, mati yang paling enak seperti burung digoreng hidup-hidup. Bagaimana kita mau menghadapi mati yang sebegitu menyakitkan? Tapi Rasulullah bersabda dalam hadis lain,
Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Gampang keluar roh orang beriman seperti rambut keluar dari tepung. Ceret, selesai. Hah, kok bertentangan nih hadis? Yang satu bilang seperti kambing di kulit hidup-hidup, Rasulullah sendiri yang mengatakan. Tapi Rasulullah mengatakan lagi, orang beriman mati rambut seperti rambut keluar dari tepung. Selesai, tidak terasa sakit. Loh, kok bertentangan ini hadis? Kalau kita orang bodoh seperti saya ini, nggak boleh sok pinter soal hadis. Ini bilang, wah ini mengatakan sakit, yang ini Rasulullah bilang nggak sakit. Wah kalau begitu yang benar yang mana nih? Yang ini yang benar, yang ini dhaif dibuang, yang ini sahih diambil. Ah, kita bukan ahli hadis, kita ini ahli hadas. Sebentar-bentar berhadas besar, sebentar-bentar berhadas kecil. Kita bukan ahli hadis. Sok-sok mau menghakimi hadis. Satu orang ulama ahli hadis, beliau jumpa dua hadis ini, dia nangis. Ya Allah, hamba orang bodoh, nggak ngerti tentang hadis Rasul. Padahal dia hafal itu hadis, sama sanad-sanadnya dia hafal. Tapi aku nggak paham ya Allah, bagaimana yang satu bilang sakit, yang satu bilang mati nggak sakit. Beri kepahaman kepadaku ya Allah. Siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Minta ilmu dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tak ku beri ilmu padamu kecuali sedikit. Dia siang puasa malam tahajud, siang puasa malam tahajud. Merenungi dua hadis saja berhari-hari puasa dan tahajud. Sampai satu hari dia jumpa Rasulullah SAW dalam mimpinya. Siapa yang jumpa Rasul dalam mimpi itu pasti Rasul. Sebab iblis dan setan tidak mampu menyamar seperti Rasul. Jadi kalau siapa saja yang hadir ini pernah jumpa dengan Rasul dalam mimpi, itu pasti Rasul. Tapi kalau jumpa dalam mimpi, jumpa Ahok, belum tentu Ahok. Kalau Rasul mesti. Begitu beliau orang alim ini, ahli hadis ini jumpa Rasul dalam mimpinya, dia pun menangis. Ya Rasulullah, alimni hadzal hadis. Ajarilah aku tentang hadis ini. Yang satu Tuhan bersabda sakit mati. Yang satu Tuhan bersabda mati tidak sakit. Ajarilah aku ya Rasul. Nangis-nangis. Rasulullah bilang, coba kamu baca dalam surah Yusuf. Rasulullah cuma bilang Iqra surah Yusuf. Baca surah Yusuf. Bangun. Begitu bangun langsung duduk baca surah Yusuf. Hafal Quran. Ulama. Kalau kita hafal Quran. Wah, kalau kita hafal Quran ulama ini langsung baca surah Yusuf. Dapatlah dia keterangan tentang hadis itu di surah Yusuf. Bahwa mati tetap sakit. Yang paling enak seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kalau orang beriman yang mati yang soleh, diperlihatkan oleh Allah surga yang akan ditujunya ketika mau mati. Sehingga cantiknya surga, harumnya bau surga, merdunya nyanyian bidadari menyambut rohnya mau pulang. Sakit itu tidak terasa, terbius. Kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawamu sampai di leher, sakaratul maut, pada saat itu kamu akan melihat tempat yang akan kau tuju. Ahli sorga udah lihat sorga. Sementara anak istrinya yang menunggu di tempat tidur di rumah sakit nggak lihat apa-apa. Dia lihat, apa itu cantik sekali. Subhanallah cantiknya. Dicium lagi, harum, Masya Allah. Turunlah beberapa asisten malaikat maut. Kadang 6, kadang 8, kadang 10, kadang 12, kadang 20, tergantung derajat ulama yang orang-orang yang mau mati ini. Makin soleh makin banyak. Turun malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya siapa-siapa orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah
dalam agama. Jatuh, bangun lagi. Kepleset, balik lagi. Mencong, kembali lagi. Terus istiqomah dalam agama. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia mau mati, turunlah malaikat-malaikat. Bukan malaikat maut, malaikat asisten malaikat maut. Malaikat itu berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan ragu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira dengan sorga yang dijanjikan Allah untuk mereka. Udah lihat sorga. Dia tanya sama malaikat itu apa? Sorga. Siapa punya? Kamu punya. Itu istana? Istanamu. Masya Allah, batu batanya dari emas, pintunya dari jamrud. Jamrud sebesar kuku aja harganya 2 miliar. Apalagi jamrud sebesar pintu berapa triliun. Coba, ngapain kita sampai jual agama? Jual agama, cuman dapat gaji 100 juta sebulan. Kalau kita ahli sorga, pintu istana kita jamrud mas. Dia lihat, Masya Allah cantik sekali. Lupalah dia rumah kontrakannya yang kumuh. Itu kita mau kemana? Kita mau pulang ke situ itu. Ke istanamu itu. Maka dinampakkanlah bidadari-bidadari memakai sutra hijau. Melambai-lambaikan selendang hijau. Memanggil rohnya pulang. Kang Mas, wis suwe tak enteni. Ndang rene Kang Mas. Ini berarti yang mati orang Jawa nih. Allahu Akbar. Senyum manis. Barulah datang malaikat maut. Komandannya datang. Malaikat maut memberikan salam. Assalamualaikum. Selamat atasmu. Waalaikumsalam. Man anta? Ana malakul maut. Malaikat maut saya. Mau ngapain? Yang jemput sampean. Mau kemana? Ke situ. Masya Allah. Ditulislah kalimat la ilaha illallah di jari malaikat maut. Diletakkanlah antara matanya. 2 biji matanya diletakkan. Maka dia baca kalimat itu. La ilaha illallah. Dicabutlah nyawanya. Dengan sangat ringan. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Tercabutlah nyawa orang beriman seperti rambut keluar dari tepung. Tidak terasa sakit. Karena indahnya sorga. Harumnya bau sorga. Dan merdunya nyanyian bidadari. Terbius, hilang sakitnya. Keterangan ini dari mana? Dari surah Yusuf. Ulama ini dapat. Ketika itu Nabi Yusuf tinggal di rumah majikannya. Menteri. Kalau di sini Kapolri lah gitu. Kapolri. Bukan Tito, bukan. Kapolri. Istrinya cantik jelita, semesir paling cantik istrinya. Namanya Zulaikha. Orang Melayu, Betawi menyebutnya Jaleha. Jaleha. Itu dari Zulaikha. Nggak bisa orang Betawi bilang Zulaikha, susah. Siapa? Jaleha. Cantik jelita, tapi masih perawan. Istri Kapolri, tapi masih perawan. Karena Kapolrinya nggak punya pistol. Satu rumah dengan orang terganteng sedunia. Masya Allah. Nabi Yusuf itu terganteng sedunia. Nomor 2. Yang nomor 1 paling ganteng itu Nabi Adam. Nabi Muhammad mengatakan dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir, manusia paling ganteng sedunia Nabi Adam. Sahabat nanya, kami ini kudasar dari Yaman, dari Habsyah, dari Syam, ke Palestina, ke Mesir, sudah kami berdagang. Kami mendengar orang paling ganteng sedunia itu Nabi Yusuf. Tapi kata Rasulullah tidak, yang paling ganteng itu Nabi Adam. Langsung diciptakan Allah, nggak lahir lewat rahim ibu. Jadi Nabi Adam tuh perutnya aja mulus, nggak ada bolongnya. Buat apa dibolongi, wong dia nggak lahir dari rahim ibu kok. Kita perut kita ada udelnya. Nabi Adam nggak punya udel. Untuk apa udel? Wong dia diciptakan kok. Kita perlu udel kan karena lahir dari rahim ibu, betul nggak? Harinya digunting jadi udel, bodong lagi salah guntingnya.
Kalau Nabi Adam mana ada udelnya. Siapa paling ganteng kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Nabi Adam paling ganteng. Kami dengar Nabi Yusuf, karena Yusuf nisfu min Adam. Rasulullah bersabda Nabi Yusuf itu separuh gantengnya Nabi Adam. Seberapa ganteng Nabi Adam? Separuh laki-laki sedunia dijadikan satu gantengnya untuk Nabi Adam sendiri. Itu kalau ada istri kita lihat pingsan istri kita itu. Separuh laki-laki sedunia dari zaman dulu sampai kiamat dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Terus Nabi ditanya, ya Rasul kalau begitu Nabi Yusuf gantengnya kayak mana? Separuhnya Nabi Adam. Berarti separuh ganteng laki-laki satu dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Seperempat laki-laki sedunia gantengnya jadikan satu untuk Nabi Yusuf sendiri. Sudah habis 3/4. Kami ini ya Rasul memandang wajahmu yang indah. Kami udah ke Yaman, ke Mesir, kemana-mana, ke Syam, ke Palestina, ke Habasyah. Kami belum pernah lihat orang setampan engkau ya Rasul. Ganteng sekali Rasulullah Pak. Gak bosan-bosan lihat wajah Rasul. Siapa yang pernah jumpa Rasul dalam mimpi pasti mengatakan Rasulullah adalah manusia paling ganteng. Jadi ganteng mana Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Rasulullah menjawab, aku dan Nabi Yusuf seperti rembulan dan matahari. Berarti separuh untuk Nabi Adam ganteng laki-laki, 1/4 untuk Nabi Yusuf, 1/4 untuk Nabi Muhammad. Habis, kita tinggal sisa-sisanya aja. Makanya nggak beres aja begini. Nggak beres. Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di rumah majikannya, istrinya perawan karena suaminya tidak punya senjata. Bayangkan perempuan yang tidak pernah disentuh laki-laki, satu rumah dengan orang terganteng sedunia setelah Nabi Adam. Maka satu hari diajaknya Nabi Yusuf berzina. Nafsunya Nabi Yusuf mau. Nafsul amarah, nafsunya mau. Tapi imannya menolak. Sehingga Nabi Yusuf tidak mau, imannya menolak. Nafsu mau, nafsu. Nafsu mana mau nolak. Nafsu nggak mau taat sama Allah. Yang mau taat itu iman, paham? Kalau nafsu ngelawan aja sama Allah. Makanya kita disuruh puasa, sholat, zakat untuk mengontrol nafsu. Sebab nafsu tetap ngelawan. Mana mau nafsu tunduk sama Allah. Nanti kalau udah hancur nafsu itu berubah jadi nafsul mutmainnah, baru dia mau taat. Tapi untuk mencapai derajat nafsul mutmainnah itu kan susahnya bukan main, berapa tahun. Begitu Nabi Yusuf menolak perempuan ini, dia lari. Baginda Nabi Yusuf lari menuju jendela, menuju pintu. Itu perempuan mengejar, ditangkap jubahnya, robek sebelah belakang. Qudda min dubur. Jadi perempuan kalau udah mau, jubah robek, bayangin itu. Jangan kalian pikir cuma laki-laki aja yang hebat. Makanya jangan kalian ganggu-ganggu perempuan. Laki-laki ini kadang-kadang di SMS perempuan. I love you baby. Udah dia mau, mati. HP saya tidak aktif katanya. Jangan main-main dengan perempuan, nafsunya 9. Kejar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari ke pintu. Begitu dibuka pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ini dalil mengatakan laki-laki boleh dipanggil sayyid. Allah memanggil suami daripada Zulaikha itu adalah sayyid. Ada 3 kali di Quran Allah memakai kata sayyid. 3 kali. Jadi sayyidina itu tidak bid'ah. Pertama surah Yusuf. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kedua-duanya mendapati sayyid wanita itu ada berdiri depan pintu. Satu lagi surah Ali Imran ayat 29. Ketika Nabi Zakaria kepingin punya anak 100 tahun minta tiap malam sholat tahajud. Nabi Zakaria tidak kawin lagi. Walaupun dia tahu istrinya mandul. Itu hebatnya Nabi Zakaria itu. Wamro'ati akhir. Ya Allah istriku mandul. Tapi aku minta anak. La tadarni fardan wa anta khairul warisin. Jangan tinggalkan aku sebatang kara gak punya ahli waris. Engkau maha pemberi ahli waris. Istriku mandul, tapi aku minta anak. 100 tahun tahajud tiap malam minta anak. Kadang-kadang kita baru 2 tahun gak punya anak, kawin lagi. Kenapa? Istri mandul. 2 tahun gak punya anak lagi, kawin lagi. Kenapa? Istri mandul. 2 tahun gak punya anak lagi, kawin lagi, istri mandul. 4 istrinya mandul, gak punya anak. Kata orang jangan-jangan kau yang mandul. Periksa ke dokter, dia yang mandul. 4 perempuan korban dibikinnya.
Nabi Zakaria sudah jelas istrinya yang mandul. Jelas, wa imraati aqir, istriku mandul. Tapi beliau tetap minta sama Allah dapat anak. Satu hari ketika sedang sholat di mihrabnya, saya sudah sampai. Sudah sholat di mihrab Nabi Zakaria saya. Alhamdulillah. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggil Nabi Zakaria ketika itu Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah akan beri kamu seorang anak namanya Yahya. Anaknya belum lahir, istrinya belum hamil, namanya sudah muncul Yahya. Anaknya belum ada, namanya udah ada. Kau akan punya anak namanya Yahya, berarti laki-laki. Kalau perempuan kan Yayu. Itu hebatnya Quran, ya enggak? Kau punya anak nanti namanya Yahya. Musaddiqam bi kalimatin minallah, dia akan membenarkan kitab sebelumnya, Taurat dan Zabur dan Injil. Wa sayyidan, dia seorang sayyidina. Wa hasura, dia akan lahir sampai bujangan, mati bujangan, enggak sempat kawin. Orang yang tidak sempat kawin mati namanya hasur. Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu disebut al-hasur, mati sebelum sempat kawin. Tapi nggak berzina. Kalau berzina bukan hasur, zani namanya. Kalau bujangan berzina itu namanya zani. Kalau bujangan mati nggak sempat berzina, taat sama Allah masih muda mati, disebut hasur. Nabi Zakaria itu seorang sayyid, seorang hasur, wa nabiyan, dia akan jadi seorang nabi, minas sholihin, dan salah satu dari orang-orang soleh. Begitu tersiar cerita. Ya, jadi Sayyidina itu ada 3 ya, sekali lagi di surah Al-Ahzab. Ketika orang-orang kafir mau dimasukkan neraka, mereka mengatakan nattabi'u sadatana wa kubaro'ana. Kami ikut sayyid kami. Jadi ada Sayyidina di Quran 3 kali. Orang soleh disebut Sayyidina, orang bandit pun disebut Sayyidina juga. Jangan mentang-mentang pemimpin terus langsung titisan Allah, batokmu. Kayak Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Umar bin Khattab itu dalam hadis Bukhari, kalau beliau jalan, setan jalan, minggir setan. Gak berani setan. Papasan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setan takut. Kalau ini, ya Allah, kuntilanak aja jatuh cinta sama dia. Kadang bikin jengkel juga, ya enggak? Ngasih gelar kok ketinggian. Itu kalau orang Jawa bilang keberatan gelar sakit, nanti bengek. Kenapa? Keberatan gelar. Ditukar gelarnya. Sontoloyo. Nah, maaf ini. Ini bandrek ya? Bandrek bajigur, bukan? Baik, kita lanjut. Setelah kejadian Nabi Yusuf ini digoda sama majikan perempuannya, mulai cerita orang di kampung. Pak, masa istri menteri jatuh cinta sama budak, gitulah kira-kira. Selera rendah. Ya kan, selera rendah jatuh cinta kok sama jongos. Apa? Ada istilah baru sekarang tuh, kacung. Kacung. Jatuh cinta kok sama kacung. Kacung gue. Ribut tuh satu kampung. Bergunjing perempuan-perempuan kota itu. Perempuan begitu cantiknya, istri menteri jatuh cinta sama kacung. Panas juga nih perempuan. Sakitnya tuh di sini tuh. Awas lupa deh, diundang nih perempuan-perempuan. Bangsawan-bangsawan diundang ke istananya. Dikasih pisau satu orang satu. Kalau di sini kasih mangga lah, mangga yang sudah masak itu, yang ada air-airnya itu. Nah, kata Zaliha, kalian kupas mangga. Bukan mangga mengkel, mangga yang sudah ada airnya, yang udah mateng. Kupas. Sedang dikupas begitu, Siti Zulaikha panggil Nabi Yusuf. Ukhruj alaihin. Kamu lewati perempuan-perempuan yang lagi ngupas mangga itu, lewatin. Kamu nggak usah nengok kanan kiri, lewat aja. Kayak Arjuna dalam film tuh. Lewat, jangan kayak Buto Takil. Kayak Arjuna aja.
Lewat aja. Ukhruj alaihin. Lewati itu perempuan-perempuan. Gak usah ngomong, gak usah apa, lewat aja. Cik. Falamma ra'ainahu. Begitu perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf lewat, akbarnahu. Tercengang. Gantengnya. Ini bukan manusia ini mau malaikat. Wa qata'na aydiyahun. Dipotong orang itu, tangan orang itu. Gak terasa sakit, padahal kena air mangga kan asem. Gantengnya. Udah lewat baru, wadaw. Kesakitan, tangannya sudah terpotong. Barulah ulama ini sadar, ya Allah, lihat gantengnya Nabi Yusuf saja, tangan perempuan terpotong, tidak terasa sakit. Bagaimana lihat indahnya sorga, merdunya nyanyian bidadari, harumnya bau sorga, diciumkan kepada orang mukmin yang mau mati. Saat itu tercabutlah nyawanya. Sakitnya tetap, tapi tidak terasa. Karena apa? Indahnya sorga. Kita mau mati model yang mana ini sekarang? Mau mati dengan tenang, dan kemudian setelah mati tersenyum. Ibu Tuti Alawiyah, sahabat saya di MUI, beliau ketua, saya wakil sekjen. Saya di MUI 20 tahun. Beliau di MUI sejak berdiri MUI. Sudah jadi pengurus. Dan MUI itu Majelis Ulama Indonesia tidak digaji 1 rupiah pun. Ini kadang-kadang fitnah. MUI mandi duit moyangmu. Nggak digaji kami di MUI. Itu saya melihat jenazah beliau senyum. Bagaimana bisa pipinya naik? Siapa yang jengatkan itu siapa? Saya pernah lihat di Afghanistan orang mati ditembak tentara Rusia, Soviet. Itu bukan senyum, tertawa gitu. Orang mati bisa ketawa. Tapi saya pernah juga lihat orang mati mendelik, lidahnya keluar gini. Keluar dari biji matanya ini darah. Dari kupingnya, dari hidungnya keluar darah. Sampai terkencing matinya. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita orang mukmin yang istiqomah dengan agama, seperti itu. Tapi kalau kita durhaka sama Allah, malaikat maut datang dengan rupa yang jelek. Wajah malaikat maut itu ada 4. Berapa? 4. Kalau dia mencabut nyawa nabi-nabi dan rasul-rasul, malaikat maut memakai wajah yang di kepalanya ini, yang di ubun-ubunnya ini ada wajah, itu yang dipakai. Sehingga kalau mau nyabut nyawa nabi-nabi, malaikat maut tuh nggak pakai yang ini, pakai yang ini. Sampai sekarang kita kalau hormat sama orang kan pakai yang ini. Monggo mbah, monggo mbah, mangga, pakai ini, mangga. Ini memang muka yang paling terhormat itu ini, yang paling terhormat. Orang Jepang aja kalau hormat, arigatou gozaimasu. Memang ini wajah malaikat maut yang paling cantik itu di ubun-ubun. Itu hanya dipakai nyabut nyawa nabi-nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul memandang wajah yang itu. Kalau dia orang soleh pakai yang ini. Orang Islam yang soleh dia pakai yang ini. Itu aja udah takut. Siti Fatimah radhiyallahu anha diketuk rumah Rasulullah. Tok tok tok. Kata Rasulullah buka. Dibuka nggak ada siapa-siapa. Ketuk lagi tuk tuk tuk. Kata Rasulullah buka. Rasulullah sudah sakit waktu itu. Dibuka, berdiri orang Arab. Pakai serban jubah hitam. Melihat kepada Siti Fatimah. Sayyidah Fatimah gemeter. Lolos seluruh tulang-tulangnya lemes. Siti Fatimah bilang, bapakku sedang ada urusan besar. Gak bisa terima tamu, tutup pintu. Kata Rasulullah, siapa yang datang? Orang Arab, pakai baju hitam-hitam. Takut saya ya bapak. Seluruh tubuh saya lemes. Tulang-tulang saya seperti dilolosi satu-satu. Melihat orang itu. Kata Nabi, suruh masuk. Itu malaikat maut. Wajahnya yang ini, Siti Fatimah takut. Jangan main-main. Dipakai untuk mencabut nyawa orang-orang soleh.
Yang ketiga, wajahnya yang dipakai untuk orang-orang mukmin yang beriman tapi durhaka sama Allah. Orang-orang fasik. Wajah yang di belakang. Nih, yang di belakang sini. Kita pun kalau marah kan ini yang dipakai. Datang musuh kita. Dari sana musuh. Kalau ngadapi musuh pakai yang ini. Makanya orang tarik tambang tuh nggak ada yang pakai ini. Semua pakai ini. Wajah yang ketiga menakutkan. Dan kalau dia pakai wajah yang ketiga ini, langsung ditinjunya aja wajah orang itu. Nggak ada assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu datang dia, wa yadribuna wujuhahum wa adbaruhum. Ditinju wajahnya, ditinju punggungnya. Pak! Puk! Muncrat darah dari kuping, dari hidungnya semua. Malaikat maut nggak kecil, besar, Pak. Seluruh air 7 samudra dikumpulkan, disiramkan ke kepala malaikat maut. Satu tetes saja nggak netes ke keningnya. Nggak cukup untuk membasahi rambut malaikat maut. Kalau itu ninju wajah kita, jadi apa kita? Yang terakhir, kaki yang dipakai untuk mencabut nyawa orang-orang kafir. Di mana? Di telapak kakinya. Kita pun kalau marah sama orang, kita tinju orang, jatuh. Pakai kaki itu. Malaikat maut kalau mencabut nyawa orang kafir pakai wajah yang di telapak kakinya. Lihat wajahnya saja, ya Allah. Nabi Ibrahim pernah bersahabat dengan malaikat maut. Setiap datang dikasih makan nggak mau, setiap datang kasih minum nggak mau. Kata Nabi Ibrahim, Anda ini tamu saya ini kalau nggak ngasih makan tamu rasanya saya nggak enak. Kata malaikat maut, saya ini nggak makan, nggak minum. Kalau nggak makan, nggak minum bukan manusia, berarti malaikat. Iya, saya memang malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut. Turun sini karena sayang sama kamu, sering-sering bertamu karena seneng. Kata Nabi Ibrahim, coba dulu wajahmu, nampakkan wajahmu yang dipakai untuk mencabut nyawa nabi-nabi. Oke, yang ini kan, pejam mata. Nabi Ibrahim pejam mata. Sekarang buka, dipakai yang ini. Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, seandainya tidak ada sorga, melihat wajahmu saja sudah nikmatnya seperti dalam sorga. Gantengnya malaikat maut. Kemudian kata Nabi Ibrahim, coba tunjukkan wajahmu yang mencabut nyawa orang-orang kafir. Kata malaikat maut, jangan, nanti kamu takut. Saya kepingin. Nah sudah, pejam mata. Dipakai wajah yang di telapak kaki. Pingsan Nabi Ibrahim. Begitu sadar, apa kata Nabi Ibrahim? Seandainya tidak ada neraka, lihat wajahmu yang ini, udah lebih sakit lah, kayak masuk neraka lah udah. Jadi jangan main-main, mati ini jangan main-main. Jangan main-main dengan mati. Nah, bagi orang beriman, mati ini jembatan untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Kita nggak bisa masuk surga kalau nggak mati. Kalau mau masuk surga mesti mati dulu, betul nggak? Ya kalau nggak mati bagaimana mau masuk surga? Nggak bisa, mesti mati dulu. Nabi Isa belum mati, ya harus turun dulu ke bumi, mati dulu, kalau nggak bisa masuk surga. Nabi Isa itu 33 tahun di dunia. Kemudian diangkat ke langit ke-6 menurut 40 hadis. 41 hadis soheh. Disohehkan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Nanti dia akan turun dari langit ke-6 ke dunia. Tugasnya yang pertama membunuh Dajjal. Jadi tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan mematahkan salib-salib. Bukan Nabi Isa manjat gereja, gergaji, salib. Seluruh dunia mau berapa 100 tahun. Maksudnya Nabi Isa akan mengislamkan semua orang Nasrani masuk Islam, karena beliau akan menjadi dai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup 40 tahun lagi dan kemudian wafat, dikuburkan di dalam Masjid Nabawi di sebelah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Siti Aisyah ngerti. Ketika Rasulullah dikuburkan, kemudian Sayyidina Abu Bakar dikuburkan di kamar tidur Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang pertama kamarnya 2. Rasulullah situ, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di situ. Tiba-tiba Sayyidina Umar ditikam perutnya sama Abu Lu'lu', putus-putus ususnya.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minum nabis, keluar nabis, bocor. Minum susu, keluar susu. Minum air, keluar. Kata Sayyidina Umar, saya nggak panjang umur lagi. Usus sudah putus-putus. Maka dia bilang sama anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah, datang sama ibu Aisyah. Bilang sama ibu Aisyah, Umar bin Khattab kirim salam. Jangan bilang Amirul Mukminin. Bilang Umar bin Khattab kirim salam. Permintaan Umar bin Khattab yang terakhir sebelum mati. Izinkan beliau dikuburkan di samping sahabat yang dicintainya dan Nabi yang dijunjungnya. Di kamar tidur Siti Aisyah. Datanglah Abdullah bin Umar, ya ibu, bapak kami sudah tertikam perutnya, putus-putus ususnya. Kemungkinan besar tidak panjang umur lagi. Beliau ingin kalau mati dikuburkan di samping Rasulullah dan bapak Abu Bakar Siddiq, sahabat kesayangannya. Disitulah dikuburkan, di kamar tidur rumah Ibunda Aisyah. Apa jawab Ibunda Aisyah? Itu sebetulnya kuburan untuk saya. Saya mau dikuburkan di samping suami dan bapak saya. Tapi karena yang minta Umar bin Khattab, saya tidak akan berani membantah permintaan Umar bin Khattab. Silakan dikuburkan di situ. Maka kemudian dikuburlah Umar bin Khattab di dalam kamar tidur rumah Ibunda Aisyah. Sejak itu, kata Ibunda Aisyah, sebelum Umar bin Khattab dikubur di situ, setiap hari saya masuk kamar itu, ziarah kepada suami dan bapak saya. Setiap hari, orang di dalam rumahnya kan. Tapi setelah Sayyidina Umar dikubur di situ, aku tidak pernah lagi masuk ke kamar itu, melainkan menutup aurat dengan sempurna. Karena aku yakin Umar bin Khattab masih melihat. Ini akidahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Percaya orang mati masih bisa lihat, orang hidup masih bisa lihat orang mati. Percaya ini akidahnya Siti Aisyah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Ibunda Aisyah wafat, tinggal satu kubur lagi. Ada satu lagi. Kata Ibunda Aisyah, saya kalau wafat kuburkan di Baqi bersama 7 istri Rasulullah yang lain. Jejer sebelah-sebelah 7 di Baqi. Jangan di sini. Kenapa Siti Aisyah nggak mau dikubur situ? Karena yang satu itu tempat untuk Nabi Isa alaihi salam. Nah, mati itu jembatan. Nanti Nabi Isa 40 tahun lagi hidup dan beliau mati. Wafatnya Nabi Isa umur 73 tahun. Di Quran kan dibilang yukallimun nas fil mahdi wa kahla. Beliau bicara kepada manusia ketika masih dalam ayunan. Baru lahir ngomong, "Inni Abdullah, aku hamba Allah bukan anak zina. Ataniyal kitab, Allah beri aku sebuah kitab. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kunt." Kemanapun aku datang, tempat itu akan dijadikan Allah menjadi tempat yang barokah sampai hari kiamat. Tapi nanti dia wakahlah, bicara lagi kepada manusia ketika usia kakek-kakek. Kahel. Kapan kahel? Orang umur 33 udah diangkat ke langit kok. Tapi Quran bilang Nabi Isa akan berbicara kepada manusia ketika usia kahla, kakek-kakek. Berarti umurnya tambah 40 tahun lagi di dunia. Jangan usah heran. Jangan usah heran. Nabi Adam aja begitu. Nabi Adam tuh 100 tahun di sorga. 950 tahun di dunia. Total umur Nabi Adam 1050 tahun. Gak usah heran. Oh heran sih. Fa'alu lima yurid. Allah kuasa melakukan apa yang Allah mau. Faham? Kita percaya kalau hadis sahih, Quran, masa kita nggak percaya? Makanya orang Nasrani itu bencinya sama Nabi itu nggak pakai lan. Kalau Yahudi pakai lan. Walan tardo angkal Yahudu. Yahudi itu dari kemarin sampai sekarang sampai besok sampai kiamat nggak akan pernah ridho sama kamu. Wala an nasoro. Tapi Nasrani nggak pakai lan. Nasrani pakai la. Al-Baqarah 120. Wala an nasoro. Bahwa Nasrani satu hari akan masuk Islam. Kapan? Nabi Isa turun. Mematahkan salib-salib itu maksudnya mengislamkan orang Nasrani. Bukan manjati gereja, gergaji. Ditangkap Densus 88 lah. Baik. Bagi kita orang mukmin, orang beriman, mati itu jembatan emas untuk menuju alam yang lebih baik.
Kalau kita beriman dan beramal soleh, begitu kita masuk kubur, iman diperiksa. Begitu kita hari kiamat, amal diperiksa. Ini harus penting kita pelajari, sebab orang-orang jil, jaringan Islam liberal, zaman dulu namanya Mu'tazilah, diambil sama Eropa menjadi paham rasionalisme. Paham rasionalisme mendulukan otaknya, akalnya daripada Quran dan hadis. Dibawa ke Amerika menjadi humanism. Oleh Nurholis Majid di Amerika, dibawa pulang ke Indonesia jadi liberal. Paham liberal. Liberal ini sebetulnya kafir. Karena meminggirkan Quran dan hadis demi kafir. Sama komunis beda-beda tipis lah. Cuman yang satu di sisi kanan, satu sisi kiri. Ada yang liberal sini, tobat semua. Daripada mati digebuk malaikat maut. Ku kasih tahu betul-betul ini, jangan main-main. Berani sama malaikat maut, berani. Begitu kita mati masuk kubur, belum pulang yang nguburkan. Belum pulang, sudah datang malaikat dua, Mungkar Nakir. Siapa namanya? Mungkar Nakir. Ini orang Islam ini. Siapa malaikat kubur? Mungkar Mangkir. Loh, kapan pulang mangkir? Bukan mungkar mangkir, Mungkar Nakir. Kojamnya bukan main, tak pernah senyum. Begitu datang langsung dia menjerit. Suaranya sekeras suara geledek. Man Rabbuka? Siapa Tuhan yang kau sembah? Jadi Rob itu, yang disembah juga Rob. Ada yang mengatakan yang disembah itu ilah. Tauhid uluhiyah. Rob juga sembahan. Buktinya di kubur yang ditanya, man Rob? Siapa Tuhan yang kau sembah? Bukan man ilahuka. Rob itu Tuhan sembahan juga. Na'buduna arbaban min dunillah. Mereka ya'buduna arbaban min dunillah. Mereka menyembah Rob selain Allah. Disembah juga Rob itu. Siapa Tuhanmu yang kau sembah? Ini pemeriksaan iman. Sebab orang Mu'tazilah bilang tidak ada siksa kubur. Ini bahayanya orang Mu'tazilah. Siksa kubur tidak ada. Kenapa? Karena belum diperiksa kok disiksa. Kan diperiksa nanti setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat yang diperiksa amal. Di kubur yang diperiksa iman. Kalau iman diperiksa di kubur nggak beres, disiksa sampai hari kiamat. Kalau amal di akhirat diperiksa nggak beres, masuk neraka. Beda itu. Paham? Dalam kubur ditanya, man Rabbuka? Siapa Tuhan yang kau sembah? Itu rukun iman. Rabbi Allah. Aku menyembah Allah Tuhanku. Aman. Kalau enggak, man Rabbuka? Dia bisa jawab. Dikeprok lah. Puh. Sekali keprok tergelam 70 hasta. Saya pernah di Medan, pertama kali di Medan dibuat jalan layang. Itu kan pondasinya beton sebesar tiang listrik. Digubuk pakai palu-palunya itu palu listrik juga. Tung, tung, tung. Saya berhenti naik Vespa, saya lihat. Ya Allah. Sebesar itulah tiangnya dipukul, sebesar itulah palunya. Puk, cuman masuk segini. Puk, masuk segini. Puk, masuk segini. Kalau malaikat Mungkar Nakir sekali keprok, puk, masuk 70 hasta. Bayangkan. Dan dia nggak bisa disogok. Nggak bisa main, saya kasih gaji 100 juta sebulan ya. Nggak bisa dia. Dirapel setahun, dirapel setahun. Ceme segitu mana laku. Nggak laku sana. Main duit nggak laku, main family nggak laku. Man Rabbuka? Nanti dulu. Kamu Mungkar Nakir? Iya, saya si Morangkir. Si Morangkir pun nggak takut dia. Pertanyaan kedua, ma imamuka? Kitab yang menjadi peganganmu apa? Ma imamuka? Kitab apa yang kau baca menjadi pedoman hidupmu? Majalah Tempo. Kenapa?
Kompas, Metro tipu, pak. Lebih keras lagi pukulannya itu. Kalau dia bilang Al-Quranul Karim, aman. Pertanyaan ketiga, man nabiyuka? Siapa nabimu? Yang menjadi pedoman hidupmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir dan batin, kau ikut siapa kau? Ikut siapa? Ditanya di situ. Kalau dia bilang Muhammad Rasulullah SAW, aman. Tapi kalau Gus ini, Gus itu, apa Gus-Gus? Kena. Sunnah Nabi itu, kalau kita nggak amalkan belum tentu berdosa. Sebab sunnah Nabi ada yang wajib. Sholat 5 waktu wajib, menutup aurat wajib. Betul nggak? Tapi ada sunnah Nabi yang sunat. Menutup kepala, sunat. Ya kan? Makan baca bismillah, sunat. Masuk WC baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khubath, sunat. Enggak dibaca enggak berdosa, dibaca unggul, dapat 1 hasanah 10 pahala. Jadi sunnah Nabi belum tentu kalau enggak dikerjakan itu berdosa. Ada sunnah Nabi yang mubah. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi atau diamnya Nabi terhadap sahabat tapi hukumnya mubah. Ada sunnah Nabi yang mubah. Apa itu? Kawin sama janda. Nabi kawin apa enggak? Kawin. Nikah itu sunnah Nabi apa enggak? Nabi nikah sama janda. Sudah 2 kali jadi janda. Suami pertama wafat, kawin lagi, suami kedua wafat, punya anak Hindun bin Hindun. Kemudian Siti Khadijah jadi janda, sudah 2 kali. Nabi suami ketiga. Berarti nikah sama janda sunnah apa enggak? Sunnah apa enggak? Hukumnya apa? Mubah, enggak sunat, enggak wajib, enggak. Sunnah Nabi tapi mubah. Sunnah Nabi yang sunat, kawinlah sama gadis. Kata Nabi, nikahilah perawan karena mulutnya lebih harum dan lebih bisa dibawa bercanda. Kalau kawin sama gadis bisa lomba lari, ting 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 di balik pohon bunga, dik 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 dik. Kalau janda nggak mau, dik dik dik, kayak anak-anak. Tapi nikah sama janda kan sunnah, betul nggak? Menggembala kambing, Nabi menggembala kambing, sunnah, tapi mubah. Berdagang, Nabi cari makannya pertama sebelum jadi Nabi apa? Berdagang, sistemnya mudharabah bagi hasil. Apakah berdagang itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi. Wajib? Tidak. Sunat? Tidak. Apa? Mubah. Kalau sunnah Nabi, ada yang wajib, ada yang tidak. Gak dipakai pun sunnah Nabi, belum tentu berdosa. Tapi menghina sunnah Nabi, dia tahu itu sunnah, dia hina, murtad, bukan berdosa, murtad, keluar dari Islam. Karena menghina Rasulullah. Sudah tahu dia Rasulullah berjenggot, dibilangnya, kambing, mbek, murtad. Kalau dia tidak berjenggot, belum tentu berdosa. Sebab berjenggot ini tidak semua ulama mewajibkan. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan, sunat berjenggot, mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi mewajibkannya. Belum tentu berdosa, tapi kalau udah tahu dia Rasulullah berjenggot, dihinanya jenggot, jenggot, ini orang murtad dari Islam. Dan itu ditanya di kubur, man nabiyuka, siapa nabimu? Saat itu Rasulullah dihadirkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah dihadirkan ke situ. Kita bisa lihat Rasul, Rasul bisa lihat kita. Ketika dilihat Rasul kita tidak berjenggot, Rasulullah buang muka. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau kita memandikan jenazah, jenggotnya waktu kita cuci copot, yang mencucinya itu wajib mengambil jenggot itu dan membalikkannya, kembalikan ke situ. Harus dibawa mati masuk kubur. Haram hukumnya kalau ada orang mati dicukur jenggotnya. Jelek, cukur aja. Haram. Mencukur jenggot orang mati haram. Apalagi mencukur jenggot orang hidup. Ditaboknya lah. Saya mau dicukur jenggot saya, kutabok lah. Justru istriku jatuh cinta lihat jenggotku ini. Gimana ente?
Dikubur ditanya, man nabiyuka, siapa yang menjadi ikutanmu lahir dan batin? Kita jawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan keempat, man ikhwanuka, siapa temanmu? Siapa temanmu? Ditanya. Siapa temanmu? Dia jawab, teman Ahok. Kena ini orang. Teman kita itu, saudara kita itu sudah ditulis sama Allah di Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Apa nggak boleh berkawan sama orang lain? Boleh. Tapi saudaramu orang mesti kau dulukan orang Islam dari yang lain. Kan saudaramu. Siapa yang mempersaudarakan kita? Coba, siapa? Siapa? Allah. Di mana? Di Quran. Kita bersaudara. Siapa yang bersaudarakan? Allah. Di mana? Di Quran. Jadi jangan main-main. Itu kita bersaudara. Tentu kita harus dulukan saudara kita. Ini kadang-kadang biarlah pemimpin kafir asal jujur. Kulihat wajahnya, meleketek. Mana ada orang kafir jujur? Tuhannya jadi tipunya. Mana ada? Kafir siddiq aja nggak ada. Kafir soleh aja nggak ada, apalagi siddiq. Siddiq itu jujur, itu satu derajat di bawah Nabi itu. Orang siddiq itu satu derajat di bawah Nabi. Orang yang selamat di akhirat itu 4 golongan. Berapa? Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang seumur hidup bisa taat sama Allah sama Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. 4 golongan ini orang yang taat sama Allah sama Rasul kalau mati akan dikumpulkan pertama dengan nabi-nabi. Nabi ada 124.000. Semuanya nabi 124.000. 313 diantaranya Rasul. 25 yang wajib kita kenal. Kalau nggak kenal, kena rukun imannya compel. Meskipun nggak berturut-turut, mesti tahu Nabi itu yang 25 itu. Kalau disebut orang Idris, saya tahu Idris Rasul. Muhammad Rasul. Isa Rasul. Daud Rasul, saya tahu. Ilyas juga Rasul, saya tahu. Joko bukan. Mesti tahu begitu. Lima Rasul Ulul Azmi. Satu yang disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu. Kita tidak bisa jadi nabi, mana bisa kita jadi nabi? Nabi sudah tutup, khotamun nabiyin sudah habis nabi. Nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita bisa bersama Nabi. Kita nanti mati masuk surga Firdaus bersama Nabi. Tetangganya Rasul. Bisa. Siapa? Pertama kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir dengan Quran akan bersama Rasulullah di surga Firdaus. Enggak semua orang bisa. Orang Arab aja belum tentu bisa baca Quran bagus. Saya waktu di Mekah orang Arab, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Apa hasanatan? Ini idgham. Apa idgham katanya? Arab kau, Arab. Oh, bodoh juga rupanya. Enggak semua orang Arab pandai. Juara musabaqah tilawatil Quran banyak orang Indonesia. Betul? Betul? Iya, yang saudara seperguruan saya aja yang juara berapa? Ahmad Muhajir, Adri Azhari, Zainul, Fadlan Zainuddin itu saudara-saudara saya seguru. Dengan saya Azra'i Abdul Rauf di Medan. Kita bisa bersama Nabi. Siapa lagi yang akan bersama Nabi kalau mati?
Orang yang mengurus anak yatim. Ana wa kafilul yatim hakadha. Cuma Nabi geser sedikit aja. Aku dengan orang yang ngurus anak yatim seperti ini di surga. Tetangga sama Rasul. Itu ngurus anak yatim begitu sama Rasul di surga. Apalagi ngurus mamaknya. Bukan mamaknya yatim itu, bukan. Mamak kita. Ngurus yatim aja begini, apalagi ngurus mamak kita. Bukan mamaknya yatim itu, bukan. Nyeleweng aja kalian ini. Kalau ngurus mamak yatim itu bagus juga kalau mau. Diurus bukan dikawini. Apa lagi yang bisa membuat kita sama dengan Nabi? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau kita cinta sama Rasulullah, siang malam rindu Rasul, mulut kita selawat, ujung rambut sampai ujung kuku wujud sunnah Rasul, kita akan bersama Rasul. Tapi kalau kita jadi cebong, akan bersama dengan kodok. Kalian kok ketawa sih aku bilang begitu? Populer ya? Nggak nyindir, nggak, kebetulan aja. Yang kedua ma'as-siddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang jujur itu nomor 2. Wasyuhada, orang mati syahid nomor 3. Wassalihin, orang soleh nomor 4. Mana ada kafir soleh? Kafir soleh aja nggak, kecuali namanya si soleh. Itu pun belum tentu soleh dia, namanya aja soleh. Orang kafir tidak bisa jadi soleh, orang kafir tidak bisa jadi syahid, mati syahid tidak bisa. Apalagi siddiq. Makanya aku ada orang bilang itu, biarlah pemimpin kafir, asal siddiq jujur. Kepingin aku nggaruk hidungnya. Jangan ketipu mas, jangan tertipu. Milih pemimpin ini pun termasuk akan ditanya di kubur. Man ikhwanuka, siapa kawanmu? Karena ini pemimpin penting, ini Indonesia ini pusing saya nih. 72 tahun merdeka, saya hidup sudah berapa zaman, orde lama saya hidup. Sengsara makan, mau makan nasi aja susah. Makan jagung, beras bulgur. Zaman orde lama makan bulgur. Minyak tanah antri. Kalau burger enak banget. Burger bekicot. Bulgur. Nasi campur jagung. Burger. Saya hidup zaman Orde Baru awal. Bagaimana Pak Harto membuat makanan beras. Diserahkan ke IPB Bogor. Keluarlah bibit beras baru namanya IR24, IR28, PB4, PB8. Berasnya pendek-pendek, 4 bulan sudah bisa dipanen, bulat-bulat kayak makanan burung. Mengalami saya. Masa Indonesia disebut macan Asia. Sampai sekarang ini. Hampir nyungsep ini Indonesia. Pemimpin kita semuanya tidak ada menyakiti hati rakyat. Soal ekonomi jatuh turun, oke. Wajar aja. Pak Harto pernah 2 kali kena krisis. November 1978 dengan 1998. Pernah. Tapi tidak ada yang sempat makan rumput toh. Ada yang sempat makan rumput? Waktu Krismon dapat makan rumput? Ada? Ekonomi nggak repot. Yang paling repot tuh menghina agama, merusak agama, meminggirkan agama, dan menyakiti hati rakyat. Itu yang bikin sakit. Ibu-ibu, bapak-bapak, daging mahal, makan keong. Ini luar biasa menghina sama rakyat ini. Belum pernah terjadi menteri kita menghina rakyat seperti ini. Lebih kejam dari penjajah Belanda. Belanda di Medan dulu nanam tembakau deli. Dipanggil Tuan Menir. Dia bilang sama pembantunya, inem, kue orang mesti hari ini masak sup ya, sup daging merah yang nomor 1. Kue masak daging merah bikin sup yang enak, itu kalau sudah masak kue orang tidak boleh makan. Itu sup untuk tuan sama nyonya. Kue jangan makan. Kue masak yang lain ya,
kue masak tulang. And sup tulang, kue makan tulang supaya kue punya tulang kuat, supaya kue punya kerja bagus. Daging untuk tuan sama nyonya, kue makan tulang ya. Daging sapi untuk tuan sama nyonya, tulang sapi untuk kue orang supaya tulang kuat. Nggak ada dia bilang, and inem hari ini kue masak sup yang bagus, daging nomor 1. And kalau sudah masak itu daging untuk tuan sama nyonya, and kue masak bekicot ya. Nggak ada, nggak ada. Ini parah betul ini. Bikin jengkel betul aku. Lebih parah dari penjajah Belanda, betul nggak? Nggak takut mati nih orang apa? Yang paling menyakitkan bagi kami para ustadz, agama dirusak. Itu yang bikin sakit, kita nggak bisa tidur berhari-hari. 72 tahun merdeka. Presiden pertama anak Raden, Bung Karno. Presiden kedua menantu, Kanjeng Haryo. Pangeran Sumo Haryomo. Dari Solo, bapaknya Ibu Tin, Pak Harto. Jawa. Ketiga, Habibie, ibunya orang Solo. Bapaknya pembesar di Gorontalo. Keempat, Gus Dur, kakeknya pendiri Nahdlatul Ulama, Yai Hashim Asy'ari. Megawati, anak Bung Karno. SBY, orang Jawa. Tidak pernah terjadi selama 6 presiden ini. Dipanggil pembaca Quran ke istana. Baca Quran lagu Jawa, nggak pernah. Tidak pernah. Tiba-tiba Presiden ke-7 dipanggillah qori untuk membacakan acara Maulid Nabi di Istana Negara. Lagunya lagu Jawa. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi saya melebihi perlakuan ini. Coba bayangkan. Quran itu kan bahasa Arab, betul nggak? Wahyu Allah, betul nggak? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya Quran kami turunkan dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar kau pakai akalmu. Pakai akalmu. Quran itu bahasa Arab. Pakai akalmu. Sedangkan budayanya dipakai nggak cocok, nggak enak. Jangankan wahyu, agama, budaya kalau nggak tepat nggak enak. Bahasa Inggris, enaknya kan pakai logat Inggris. Ladies and gentlemen, I just want to tell you that English is the most important language in the world. Enak. Coba bahasa Inggris pakai logat Madura. These ladies and men gentlemen. I just want to tell you that English isn't very important. Enak nggak? Bahasa Jawa pakai logat Batak coba. Mas, ajeng tek pundi mas? Ajeng tek pundi? Tek meriko, boten. Kulo tek meriki, boten tek meriko kulo. Alangkah jijiknya kita melihat ini. Begitu juga nyanyi. Kalau nyanyi Jawa, enaknya pakai logat Jawa, betul nggak? Yeneng tawang ono lintang cah ayu, ya enak. Sempet lagu Jawa logat Batak coba. Yeneng tawang ono lintang, dilempar orang lah suruh turun. Tiba-tiba datang ke istana, baca Quran, lagunya lagu Jawa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang lucunya, Tuan kita terhormat senyum gini. Menteri Agama pun lihat gitu langsung. Tapi duta besar Kuwait, Saudi, Irak, pada mangap gitu. Kaget. Sejak kapan ini baca Quran begitu? Astagfirullah.
Beberapa hari kemudian Menteri Agama pidato. Kita akan membuat musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional, membawakan lagu-lagu daerah se-Indonesia. Dipidatokan di Manado pada penutupan seleksi musabaqah tilawatil Quran di sana. Saya protes, ulama-ulama protes. Ketua Ikatan Persaudaraan Qori dan Qori'ah, Sayyid Aqil Munawar, protes. Mengeluarkan resolusi, dibuat di Istiqlal. Secara sehan, resolusinya menolak pembacaan Al-Quran pakai lagu-lagu daerah, terutama musabaqah tilawatul Quran pakai lagu daerah dengan memakai uang negara. Bayangkan hancurnya agama kalau baca Quran pakai lagu daerah juga. Peserta dengan nomor undian 1 dari Jawa Barat membawakan lagu Manuk Dadali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wah, hebat. Peserta nomor 2 dari Sulawesi Selatan membawakan lagu Angin Mamiri. Angin mamiri ku pasang, alam nasrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Peserta nomor 3 dari Sumatera Utara membawakan lagu Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, oh Tulo, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa enggak hancur agama begini? Peserta dari Solo membawakan lagu Bengawan Solo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Besok sholat maghrib bawa gitar semua orang. Aduh, tidak ada jalan lain lah. 17 April 2019 kita mesti milih presiden baru. Siap? Siap? Alah, nanti kasih 100.000 belok. Enggak. Betul. 100.000 itu menghina. 100.000 5 tahun. Setahun 20.000. Bagi 365 hari. Tusuk gigi pun yang bisa beli. Siap? Baguslah itu. Aku ditanya, siapa? Tukul pun jadi nggak apa-apa. Siapa? Ya kita cari orang soleh, betul nggak? Masa 263 juta rakyat Indonesia nggak ada yang soleh, betul? Dan itu mati dipertanggungjawabkan. Sempat itu terjadi, semua orang yang baca Quran lagu daerah, dosanya dia yang nanggung semua. Apa nggak malaikat enak aja tuh asal masuk, pauk. Kata Allah, kok nggak kau tanya lagi, nggak usah kalau yang ini nggak usah tanya. Nah, bagi orang beriman, mati itu kadang-kadang disebut wafat. Mati kadang-kadang disebut wafat. Meninggal nggak pasti. Maka jangan bilang meninggal, kalau saya nggak suka. Meninggal itu banyak artinya, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dunia, meninggalkan kampung halaman. Banyak arti meninggal. Kalau mati satu aja artinya. Apa mati? Nyawamu dicabut malaikat maut. Habis. Matilah. Perkara jantungmu masih berdenyut, kau masih berlari, atau kau sedang main bola, atau kau sedang bernyanyi. Pokoknya kalau malaikat maut datang dicabutnya, mati. Jangan bilang mati kasar. Kita ini diracun sama Belanda. Kue orang jangan bilang mati, mati itu kasar. Kue mesti bilang meninggal. Meninggal apa meninggal? Mati. Kasar tidak. Mati bahasa Arab. Bahasa Quran. Bahasa hadis. Iza mata Ibnu Adam. Kalau mati, kalau telah mati anak Adam. Rasulullah pakai iza mata Ibnu Adam. Halus. Bahasa Rasul kok kasar. Quran juga. Salat kita. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati. Coba tukar besok, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Batal was sholatmu. Jangan bilang kasar, itu bahasa Quran, bahasa hadis. Hanya orang-orang yang benci dengan Islam yang mengatakan mati itu kasar. Yang kasar itu modar gue. Itu kasar, mampus. Nah, itu kasar. Kalau mati halus apa enggak? Tersinggung kita dibilang mati? Tidak, itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Selain mati, kadang-kadang dalam Islam dipakai kata wafat. Apa arti wafat? Wafat itu artinya sempurna. Apa? Paripurna. Wafat itu artinya sempurna. Jadi kalau orang sudah mati, itu artinya dia telah sempurna. Telah wafat itu telah sempurna. Apanya yang sempurna kalau wafat? 3 yang sempurna. Pertama, kalau orang sudah wafat, berarti telah sempurna rezekinya diambilnya semua. Kenapa kita masih hidup? Jangan bilang saya masih hidup karena masih muda. Yang baru lahir aja mati banyak. Langsung mati. Betul nggak? Ada yang lahir nggak sempat mati. Saya masih hidup karena masih muda. Berapa banyak orang muda mati. Oh, saya masih hidup karena saya orang sehat. Ya, yang sehat mati berapa banyak. Itu yang naik kapal terbang Air Asia sehat semua. Game over semua, ya enggak? Berapa banyak orang mati kelindas kontainer gepeng. Sehat, dada-dada istrinya, dada, saya bruk, habis. Mana ada urusannya mati dengan sehat? Mana ada urusan mati dengan muda? Oh, saya belum mati karena saya orang kaya. Berapa banyak orang kaya mati? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, wakil presiden mati, menteri mati. Ustadz jangan tanya lah. Mati semua. Apakah mati itu melihat sehat? Tidak. Melihat tua? Tidak. Kaya? Tidak. Miskin? Tidak. Tidak. Yang dilihatnya apa? Rezeki. Hadis qudsi mengatakan, Allah berfirman, anna nafsan lan tamut, itu nyawa manusia tidak akan mati hatta tastakmila rizquha, sampai rezekinya habis semua diambilnya, baru datang malaikat maut. Kalau ditakdirkan Allah makanan saya itu 60 karung beras, saya makan. Saya belum habis 60 karung itu saya belum mati. Tapi begitu habis 60 karung, malaikat Mikail lapor, ya Allah, makanan untuk Tengku Zulkarnain nggak ada lagi. Di laut nggak ada, di darat nggak ada, di langit nggak ada, di bumi nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Tinggal minumlah 1 botol aqua. Kata Allah, ya sudah, tugasmu hai malaikat Mikail untuk mengumpulkan rezeki bagi Zulkarnain sudah habis. Hari ini tugas malaikat maut menyelesaikannya. Begitu teguk terakhir saya minum, itu malaikat maut sudah hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu napas nggak nambah. Nambah pun nggak nambah. Cup habis. Satu nggak nambah. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Pas mati. Jadi kalau ditanya, kenapa kita masih hidup, Bu? Kenapa kita masih hidup, Pak? Rezeki kita belum. Jadi kenapa kita takut gak dapat rezeki? Makan apa besok? Kalau masih ada rezeki kita tidak mati. Paham? Ada laut Cina Selatan sana, ikan lahir dari rahim ibunya, keluar dari mulutnya 100.000 ekor. Satu yang sebesar ujung jarum, ditulis malaikat Mikail, milik ini rezeki Zulkarnain. Tulis, siapapun gak bisa ngambil ikan itu kecuali saya. Dimakan ikan besar, cup, lolos dari giginya. Aku bukan rezekimu, aku rezeki Zulkarnain. Berenang sampai besar, berat 1 kilo, dipancing sama orang Cina di laut Cina Selatan sana. Dibawa nelayan kita ke Pekanbaru, di Pekanbaru dibawa ke Muara Karang, Muara Karang dibawa ke Mall Klender, dijual Klender, dibeli sama Ibu RW 14. Bukan saya yang beli, Ibu RW. Dipotong jadi 8 potong, disambel. Tiba-tiba habis zuhur saya lewat rumah RW, dipanggil, Pak Tengku. Masuk situ dulu. Kenapa? Ada apa Pak RW? Saya mau rapat dulu. Oh iya, silakan. Masuk.
Oh ya, terima kasih. Ada waktu? Ada. Duduk. Ngobrol-ngobrol sebentar. Ayo makan yuk. Oh boleh. Oh, di atas meja. Berapa potong tadi? 8 potong ikan kakap di sambal. Ih, ikan kakap. Waduh, baru. Ayo makan. Kata Pak RW, saya nggak bisa makan sambal, mencret Pak RW. Nggak boleh makan sambal. Saya makan, saya ambil tengahnya 1. Tinggal 7. Oh enak banget. Keringet makan. Mau pulang, Ibu RW bilang, Pak Tengku pulang. Istri mana Ibu? Oh lagi pulang ke Medan. Nggak ada siapa-siapa di rumah? Nggak ada. Udah bawa aja di semua. Ikan ini 7 potong lagi. Kan Bapak mencret. Dalam hati saya, memang rezeki saya itu ikan. Yang beli siapa, yang nangkep siapa, yang masak siapa, yang makan siapa? Saya. Gak usah takut dengan rezeki. Itu berkaitan dengan nyawa. Kita tidak akan mati sebelum rezeki habis dimakan. Kalau ada satu apel di Washington, tertulis nama Bejo, itu antara 2 saja. Bejo pergi ke sana makan apel itu di Amerika, atau apel itu yang terbang ke mulut Bejo. Hanya 2 saja. Dia pergi ke Amerika makan buah itu, atau buah itu yang datang ke rumahnya dimakan sama dia. Selesai dimakan, cabut malaikat maut, habis. Begitu. Paham? Yang kedua disebut wafat. Sempurna pendengaran dan penglihatan orang mati itu. Orang yang sudah mati bisa melihat apa yang nggak bisa dilihat orang hidup. Kita nggak tahu sekarang ada apa di Amerika. Apa yang terjadi di Spanyol, nggak tahu. Tapi orang mati. Fabasarukal yaumal hadid. Penglihatanmu lebih tajam dari pedang. Sekarang saya tanya, apa yang ada di belakang tembok ini? Nggak ada yang tahu. Karena kita orang hidup, mata kita terbatas. Tapi kalau orang mati, apa yang terjadi pada anak-anaknya di seluruh dunia dia lihat. Seorang ibu di dalam kubur, dia bisa lihat anaknya di Amerika lagi sholat tahajud. Masya Allah, nak, sholat tahajud kok sayang, di Amerika lagi nakku. Ya Allah, tetaplah anakku dalam hidayah. Tiba-tiba diperlihat, wah anakku yang di Tegal. Ya Allah, nak, main judi kau nak. Sontoloyo kau. Ya Allah, jangan matikan anakku sebelum dapat hidayah darimu ya Allah. Dilihat lagi anaknya, ya Allah, anakku yang di sana di pesantren sedang baca kitab. Ya Allah, berilah hidayah pada anakku, pelihara hidayah sampai dia mati. Itu dilihat semua. Maka ketika kita mati, kalau kita berbuat maksiat, kita menyakiti hati bapak dan ibu kita. Menyakiti hati Rasul. Rasul lihat. Lihat Rasul. Bapak ibu kita lihat. Yang bilang Quran kok gimana? Quran yang bilang. Wa qul i'malu. Katakan hai Nabi, i'malu, beramallah kamu semua umat Islam. Fasayarallahu amalakum. Allah akan lihat amalmu. Wa rasuluhu, Rasul akan lihat amalmu. Wal mu'minun, orang beriman akan lihat amalmu. Bapak ibumu apalagi. Dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, surah itu surah At-Taubah ayat 105. Menuliskan 2 hadis Tirmidzi dengan Abu Dawud. Bahwa mayat itu melihat perbuatan anak-anaknya di dunia. Kalau anaknya soleh, dia bahagia. Bangun kita jam 12 malam, dilihat ibu kita, alhamdulillah Pak, anak kita bangun Pak, Masya Allah, masuk kamar mandi buang air kecil. Ya Allah, ntar lagi wudu, tiba-tiba tidur. Ya Allah nak, malam cuman kencing aja kau nak. Pendengaran dan penglihatannya tajam. Bunyi sandal orang yang menguburkan mayat menyakiti telinga orang yang sudah mati lebih keras dari suara geledek. Salam orang yang datang ke kubur didengar oleh yang mati itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dengar apa enggak yang mati itu? Dengar. Kalau enggak, ngapain Nabi suruh kasih salam sama orang mati? Assalamualaikum ahli kubur. Pastilah dia dengar. Kalau enggak, ngapain Nabi suruh salam? Betul? Nabi enggak pernah suruh Assalamualaikum tiang listrik. Assalamualaikum pohon kayu, assalamualaikum batu, nggak ada. Kenapa mau orang mati assalamualaikum ya ahlal kubur? Dia dengar minal muslimin wal muslimat. Fa insyaallahu bikum lalahikun. Satu hari kami akan nyusul kamu ke situ loh. Mereka jawab nggak? Jawab nggak?
Jawab, cuma jawabannya tidak diperdengarkan. Kalau diperdengarkan, jawara pun loncat pagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Yang ketiga, disebut wafat sempurna adalah sempurna amalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa mesti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dengan matimu itu kami ingin melipat gandakan bayaran pahalamu di hari kiamat. Satu orang bangun masjid 1 miliar. Jadi masjid 1 miliar. Allah bayar pahala paling sedikit 700 miliar. Bisa lebih banyak. Itu Quran surah Al-Baqarah. Kama salih habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Seperti nanam 1 biji di tanah, dari 1 biji tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai berbuah 100. Kita bayar masjid 1 miliar bangun, kita dapat pahala 700 miliar. Udah masuk catatan amal pasti. Lebih bisa. Tapi ada bonus. Itu yang disebut wafat itu. Semua orang yang sholat di masjid itu setiap hari pahalanya dikumpulkan jadi satu, diserahkan sama yang membangun masjid tanpa mengurangi pahala orang yang sholat di masjid itu. La yang kusu dzalika min ujurihim syai'a, itu hadis Muslim. Maka terkejutlah orang beriman di hari kiamat ketika disuruh baca catatan amalnya. Iqra kitabak, baca catatan amal. Dia bilang, ya Allah, umur saya 60 tahun, saya mati. Sholat saya berhenti. Tapi kenapa ini setiap hari ada ratusan sholat? Masuk ke catatan amal saya ratusan sholat orang. Kamu membangun masjid dulu. Semua pahala orang yang sholat di masjid itu kepadamu diberikan tanpa mengurangi pahala mereka. Tapi kenapa setelah 300 tahun berhenti? Ada perang, masjidnya dibom orang. Hancur masjidmu, tak ada lagi orang sholat di situ. Betapa hebatnya. Ya Allah, aku tak bisa baca Quran. Aku buta huruf sampai mati tak bisa aku baca Quran. Tapi kenapa setiap hari ada pahala orang baca Quran ini? Ada yang khatam lagi. Itulah masjid kau itu. Ada orang baca Quran situ, dibikin pula madrasah hafiz Quran situ. Semua orang yang baca Quran di masjidmu, sama kamu pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka. Inilah yang disebut wafat itu. Allah mau menyempurnakan pahala kita di hari kiamat nanti. Paham? Kalau kita pilih pemimpin yang soleh, semua perbuatan baik yang dibuat oleh pemimpin soleh itu, kita akan mendapatkan bagian pahala. Tapi ketika pemimpin yang soleh itu kita angkat, setengah jalan dia khianat, seluruh dosanya dia yang pikul, kita nggak ikut. Ini kita ditakut-takuti, kau kalau pilih pemimpin, nanti kalau dia berdosa kau ikut. Enggak, kalau dia orang soleh kita angkat, dia jahat di belakang kita, dia yang tanggung, orang dia orang Islam kok. Kita enggak, amanah kita berikan kepadanya ini 5 tahun. Kalau dia khianat dia yang tanggung jawab, kita enggak ikut. Jangan golput. Ini kita mau sholat isya nih. Kita panggil dia, imam 3 orang. Siapa imam? Bapak lah, oh, kamu lah, bapak lah, aku agak serak. Bapak lah, ya dia jadi imam. Kita angkat dia jadi imam sholat isya. Tiba-tiba 2 rakaat dia kentut. Karena enggak bunyi diteruskan aja sama dia. Yang berdosa yang ngangkat atau imamnya? Yang ngangkat ikut dapat dosa enggak? Enggak, karena dia orang berakal, dia orang Islam, dia tanggung jawab, diberi amanah kok khianat. Paham? Tapi kalau yang kita angkat orang kafir, sini dulu bah. Gultom sini dulu. Apa? Aku bukan orang Islam aku enggak punya agama aku. PKI aku. Jadi imamlah kau sekali. Aku PKI aku enggak ada agama aku. Sekali-sekali variasi. Jadi imamlah PKI yang nggak percaya Tuhan, nggak kentut pun dia masjid ini berdosa semua. Betul nggak? Paham? Penting nggak itu milih pemimpin yang soleh? Bertanggung jawab nggak di hari kiamat nanti? Udah pandai lah kalian kalau begitu. Udah 9:30. Tadi mulai jam 8 loh. Janganlah kita menyesal di kubur. Kalau nanti kita iman nggak beres, kubur itu berubah jadi lembah neraka. Iftahu baban ilan nar. Kata malaikat,
bukakan pintu yang tembus dari kuburannya ke neraka. Ciumkan bau busuk neraka setiap hari kepadanya. Panas neraka itu uapnya, kirim ke kuburannya. Maka menyempitlah kubur sesempit-sempitnya sampai tulang rusuknya tikam menikam satu dengan lain. Maka Nabi berdoa, wala taj'al qabrahu khufratan min khufarin niron. Jangan jadikan kuburnya seperti lembah neraka. Menyesal di kubur nanti. Oleh karena itu mari kita gemakan, kita hidupkan agama dalam kehidupan kita. Setiap satu sunnah Nabi kita buat, kita dapat 10 pahala, 1 hasanah. Masuk WC aja kita bisa dapat 80 pahala, 8 hasanah kalau caranya cara Nabi. Langkahkan kaki kanan, dapat 1 hasanah, 10 pahala. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is, dapat 2 hasanah, 20 pahala. Jongkok waktu buang air besar, air kecil, 3 hasanah, 30 pahala. Istibroh waktu buang air kecil, 4 hasanah, 40 pahala. Tutup, cuci dengan air istinja, 5 hasanah, 50 pahala. Tutup aurat sempurna di kamar mandi supaya keluar aurat kita nggak dilihat orang, 6 hasanah, 60 pahala. Waktu keluar dari kamar mandi, langkahkan kaki kanan, 7 hasanah, 70 pahala. Baca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Selama di WC dapat 8 hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 hasanah dibayar 10 pahala. Selama di WC dapat 80 pahala. Karena ikut sunnah Rasulullah SAW. Maka saya kalau ada WC masjid dikunci saya protes. SMP saya sudah protes. Kenapa dikunci tadi Pak? Saya mau buang air kecil nggak ada, dikunci. Saya terpaksa ke gereja. Gereja buka. Apa kata yang punya masjid? Dilihat saya. Saya kunci. Karena banyak orang masuk ke WC ini cuma buang air aja. Kencing aja. Habis itu pergi nggak sholat. Ya Allah Pak, kamar mandi memang tempat kencing. Kalau ada orang masuk kamar mandi sholat, gila lah dia. Itu kamar mandi memang tempat buang air kecil. Tapi kalau buang air kecil ke situ pakai cara Rasul, dapat 80 pahala. Yang bangun pun dapat 80 pahala. Paham? Yang mau masuk ke masjid, ke kamar mandi masjid buang air kecil, itu orang beriman. Kalau orang durhaka, apalagi kafir, ngapain susah-susah kamar mandi? Di bawah pohon aja, selesai. Betul? Ini semua akan ditimbang di hari kiamat. Penyebab siksa kubur adalah salah satunya nggak beres waktu buang air kecil. Ceboknya nggak beres, kecipratan sana sini. Di hari kiamat dia akan menyesali kehidupannya di dalam kubur. Demikian saja ceramah ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya. Pesan terakhir jangan lupa 17 April 2019. Ngapain? Bukan ganti presiden, pilih presiden baru. Nanti dibilang radikal baru tahu. Ganti presiden radikal. Kami ini udah susah nih. Rekomendasi 200 ulama nggak masuk. Nggak masuk. Kayak Jujun ini nggak masuk kan? Nggak masuk. Apalagi saya. Kalian pun tahu apa kalian panggil-panggil pula kemari. Nggak masuk rekomendasi saya. Itulah ngerinya negara sekarang. Dulu mana ada begitu-begitu, ya nggak? Rekomendasi. Kalau nggak ada sertifikat nggak bisa ceramah. Nanti hari raya kalian mau cari ustadz dari mana coba? 960.000 masjid dan musola se-Indonesia. Kemana carinya yang pakai sertifikat? Ayo, kalau yang mengeluarkan presiden, dia nanda tangannya sampai gondol nggak selesai. 960. Jangan begitu. Menteri Agama akan menseleksi. Dia aja baca Quran, entah betul entah enggak, ya kan? Rusak hari ini. Agama rusak betul. Rusak betul. Makanya hati ini rasanya sedih. Sedih sekali. Ya. Kalau kami mau selamat, mau diam, bisanya kami diam. Tapi kan berdosa. Adem. Kaya lah. Yang paling hebat kalau menjilat. Menurut pemerintah, jilat. Oh kaya itu langsung. Aku pandai kali jilat aku. Mana bisa jadi ulama penjilat. Betul nggak? Kemarin ada menteri kita bilang,
Majelis ulama itu kalau mengeluarkan fatwa harus kompromi dengan pemerintah. Kita itu kalau keluarkan fatwa dasarnya cuma Quran, hadis, qaul ulama, betul nggak? Kalau kompromi sama pemerintah mengeluarkan fatwa itu namanya bukan fatwa, namanya cincai. Apa namanya? Cincai. Macam-macam aja sekarang ini. Pak Harto aja nggak ngelawan. Zaman Pak Harto ada keluar majelis ulama fatwanya. Haram Natal bersama antara orang Islam dengan orang Nasrani. Pak Harto nggak protes. Ini dikeluarkan fatwa harus kompromi sama pemerintah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.